Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ya. Kalau terkait dengan saudara Buniyani yang akan dijadikan calon tersangka ya oleh pihak kepolisian, maka saya akan urutkan dulu ya. Saudara Buniyani akan ditetapkan atau sudah disuarakan untuk calon tersangka. Pertama-tama saya tahu ini akan digunakan undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronika, tentang menyebarluaskan ya, mentransmisi muatan yang sara ya. Itu intinya pasal 28 kalau saya nggak salah, atau 26 begitu ya, sekitar itulah. Perlu teman-teman media ketahui supaya rakyat ini jangan terus dibodoh-bodohi ya. Ini kita harus clear ya. Saya minta untuk kita memberikan informasi yang benar supaya negara ini menjadi lebih baik, bukan menjadi negara yang bodoh. Semuanya jadi bodoh nanti kalau informasinya dibelok-belokkan. Saya tidak meminta ada pembelaan lah. Media itu tugasnya memberitakan yang fakta yang benar, bukan untuk membela siapapun. Itu pertama. Nah, kembali kepada soal ini, maka dengan permohonan untuk memberitakan berdasarkan fakta yang benar, tanpa tendensi, tanpa framing untuk menyudutkan pihak tertentu, maka saya akan memulai dari awal. Karena ini terkait dengan undang-undang ITE, tentulah harus kita lihat sumber video awalnya. Siapa yang membuat sumber awal video itu? Itu pertanyaannya. Kalau tadi disebutkan Buniyani mengutip dari media NKRI. Media NKRI dari mana? Itu dari website resmi Pemprov, saudara-saudara. Ya, Pemprov DKI itu punya website resmi sejak Ahok ini menjadi penguasa yang sakit jiwa ini, ya. Dia membuat, pengen ngetop mungkin ya. Jadi dia buat khusus website resmi Pemprov, sehingga semua apapun rapat internal pun dia upload di situ. Nah, ini media NKRI itu mengutip dari situ, dan kita juga sudah nonton yang durasi 1 jam lebih itu. Itu satu. Ini kenapa saya perlu ungkap ini, nanti kita perlu kaitkan karena ini terkait dengan mengupload. Yang dilarang di dalam undang-undang ITE itu adalah menguploadnya tanpa hak, muatan atau konten ya yang bermuatan sara. Kan itu kan poinnya tuh di situ ya. Jangan sampai kita keliru dulu nih. Ya, yang dilarang itu adalah tanpa hak mengupload, mentransmisi konten yang bermuatan sara. Itu dulu, ya. Sekarang, siapa yang pertama mengupload itu? Kalau itu dianggap saudara Buniyani ini mengupload konten yang bermuatan sara. Pertanyaannya, siapa pertama kali yang mengupload itu? Pemprov. Jadikan Pemprov itu tersangka. Siapa penanggung jawabnya? Ya Ahok yang memerintahkan itu mengupload, bukan anak buahnya pada takut sekarang. Pegawai Pemprov itu seluruhnya ketakutan sekarang, ya, ketakutan sekarang. Jadi mau nggak mau ngikutin kemauan Ahok, sehingga diupload. Pemerintah yang memerintahkan itu yang mestinya diusut. Itu satu, sumber video. Saya mau clearkan itu. Sumber video adalah website resmi Pemprov DKI. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kita masuk substansi sekarang. Jadi saya ini walaupun korlap aksi yang kemarin 4 ya, tapi saya ini advokat, 20 tahun bos. 20 tahun jadi advokat bos. Jadi nggak bego-bego amat lah ya. Jangan dikira saya ini orang bodoh, orang jalanan, bukanlah ya. Tolonglah itu. Jadi banyak yang mengesankan begitu, tolonglah. Saya ini advokat juga lah. Saya ngajar pendidikan advokat juga lah. Untuk orang jadi advokat saya pernah ngajar lah ya, yang begitu. Yang kedua, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan. Substansi. Ada plesetan-plesetan, bahkan pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa Buniyani mengedit. Oke, kita terima dulu logikanya mereka. Kami terima, saya Surutama menerima. Sekarang ada 2 yang diedit. Yang tidak diedit katanya ada menggunakan dibohongi pakai, ya kan? Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Artinya kalau itu kata pakainya dibuang menjadi kalimat dibohongi Al-Maidah. Ada 2 hal ya. Sekarang saya mau to
tuduhan mereka bahwa ini diedit dulu. Saya mau ikuti logika mereka saja, ya, biar clear ini. Sekarang dituduh saudara Buniani menghilangkan kata pakai, sehingga menjadi berbunyi dibohongi Al-Maidah, ya, dibohongi Al-Maidah. Dengan dibohongi Al-Maidah itu, ya, itu artinya secara langsung memang yang menyatakan itu, ya, yang menyatakan apa namanya mengucapkan, ya, yang menyatakan mengucapkan dibohongi Al-Maidah itu artinya Al-Maidahnya yang berbohong, substansi Al-Maidahnya. Tetapi kalau dia kita kembalikan kepada aslinya, dibohongi pakai Al-Maidah 51, artinya Al-Maidah 1 itu instrumen, alat untuk melakukan kebohongan. Ini kan meme-meme mereka di medsos ini kan, makan pakai sendok dengan makan sendok, kan bodoh katanya. Aduh, pikirannya kita ini orang awam apa begitu. Emang kita makan sendok apa jadinya kalau dibohongi Al-Maidah 51 ini? Ini kan logikanya nggak nyambung, bos. Kalau dibohongi, katakanlah saya mau pakai sekarang yang diucapkan asli, yang belum diedit. Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu artinya surat Al-Maidah 51 menjadi instrumen, menjadi alat melakukan kebohongan. Sama saja dengan menuduh, ya, Al-Quran itu alat kebohongan. Itu, ya. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya substansi ketika dia menggunakan pakai atau tidak pakai. Karena kaitannya Al-Maidah, bukan sendok. Ini bukan masalah sendok. Kalau masalah sendok lah nggak ada persoalan. Mau dibohongi atau makan pakai mau 100 kali sendoknya pakainya juga nggak ada masalah. Itu sendok itu konteksnya, ya. Nah, jadi saya mau katakan baik videonya diedit maupun videonya tidak diedit, substansinya sama itu, ya. Menganggap apa? Menganggap Al-Quran itu alat kebohongan, menganggap Al-Quran itu isinya bohong semua. Itu intinya sebetulnya, ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini menarik ini, kaitannya dengan yang pertama tadi terkait sumber. Saudara-saudara mungkin pernah pasti meliput dan jadi headline ini kasus. Saudara-saudara pasti tahu kasus Ariel, ya. Diadili karena pakai apa? Undang-undang ITE kan. Ariel tidak mengupload, tidak berperan sedikit pun dalam itu. Tapi kenapa Ariel kena? Dihukum Ariel itu, dipenjara dia, ya. Dipenjara dia. Tuduhannya apa? Berperan serta, ikut. Karena apa? Dia melakukan yang di dalam isi itu, kontennya kan pornografi itu. Artinya kalau begini, katakanlah ini, kita ikuti logikanya lah. Saya mau ikuti logika bodoh-bodohan itulah, ya.